pendosa itu 2 orang. Iya. Saya sama Lewong. Dari Ya. dulu itu terbentuknya itu 2 orang ya. 2 orang itu. Dan kita kan berkomitmen sampai kapanpun nek nggak ada salah satu dari kita ya udah berarti dia akan bubar. Iya, Ada iya. yang bisa menggantikan. Iya. Di Imogiri itu kan banyak sekali kulineran. Kuliner di Imogiri kan macam-macam dan kebanyakan aku kalau di luaran Imogiri Iya. itu lagu meledak Bojo Galak pun bisa sampai kemana-mana, dibawakan artis mana-mana. Itu aku posisinya belum punya YouTube. Oh iya. Andaikan dulu aku punya YouTube. Oke, selamat malam Mas Sandios. Selamat malam Mas. Kalau saya biasanya, kalau dulu sih kenalnya tuh Mas Latif. Oh iya. Biasanya Mas Latif. Mergane kan saya kan temennya adik jenengan. Ya, dan kakaknya temanku. Wah, itu cocok ya. Teman kakaknya Mas Sandios ini temanku sekolah. Waduh, SD ya? SD. Sama-sama SD di SD Negeri 3 Imogiri. Imogiri. Ini ngerepotin Mas Wah, Sandios. buatan bos, seneng kula malah di Lah, opo Ren? mampir ke sini. Rene meng garing nggoni dan sebagainya ora kata apa to Yumri ya iki. Oke, apa kesibukannya sehari ini Mas? Selain manggung? Oh, kesehariannya ya konten ya. Kalau aku kan ada konten sama temen itu konten kulineran. Oh ya. Terus sama ngomong Mas. Ngomong itu sudah menjadi apa ya? Rutinitas Pokok Bapak itu. rutinitas. Tapi ya ketika mau konten tetap bisa konten. Jalan. Ya apa-apa sekarang bisa dikontenin kok sebenarnya itu. Enggak apa-apa. Ngevlog. Oh iya. Kebetulan saya tuh kemarin lihat, tapi sebenarnya udah beberapa lama sih maksudnya melihat Mas Sandios ini apa ya, punya konten Sandios kulineran ya? Iya, Sandios kulineran. Itu pertama kan saya lihat itu mayoritas kemarin apa ya, ngesutnya atau ambilnya kulineran itu di Imogiri. Iya. Pertama kan kayak gitu. Nah terus saya tertarik karena apa ya? Tertariknya, loh ini apa ya, Mas Sandios kan misal dikatakan apa sih, artis nasional kan, udah nasional kan. Nah, kok dengan tujuan apa toh bikin kulineran gitu kayak gitu yang di lokal sini? Iya. Gitu. Itu berawal dari aku kan ya hobi kuliner. Iya. Sering ya iseng-iseng diupload di TikTok. Terus ada temen namanya Mas Alfa, orang Imogiri juga, dia konten kreator. Oh, di situ orangnya. Ya ada aja kan, tak rasani ngomong. Ngajak ayo bikin proyekan yuk. Nah, kebetulan aku ngusulin kulineran aja. Konsepnya emang food vlogger. Iya. Terus aku melihat di Imogiri itu kan banyak sekali kulineran. Kuliner di Imogiri kan macam-macam dan kebanyakan aku kalau di luaran Imogiri. Iya. Itu kalau wah paling enak itu kuliner di Imogiri. Oh iya. Ya, Sering, biasanya iya. molor kan aku. Iya, Terus ya aku pengen mengeksplor di Imogiri aja dulu. Keliling ada, bahkan ada angkringan juga yang aku ini review. favorit di tempat kita ya? Itu kan menjual, selain menjual angkringannya juga view-nya. Iya benar. Banyak kan teman-teman itu yang mencari tempat itu untuk sekedar yang Instagramable, Iya, buat iya. upload terus Iya. buat nyenja. Zaman saya kan nyenja sore-sore gitu kan. Nyore. Itu di Imogiri itu juga asik. Terus selain itu kan di Imogiri kan juga ada salah satu kuliner yang terkenal, itu mie ayamnya. Oh banyak kalau sini. Mie ayamnya salah satunya adalah mie ayam kemarin yang aku review, Ibu Edi Sutresno. Oh, kan Bendung Gedang. Bendung Tegal. Kebetulan kan aku juga lahiran sana dan nggone tonggone dhewe. Oh iya, pasti sana. Iya, asli sana aku. Ibu apa bapak sana? Bapak sana. Bapak sana. Mas saya baru tahu ini. Khusus di sini. Oh, dan itu kan apa ya? Menurut saya sangat support karena apa ya? Memperkenalkan, mempopulerkan tradisi atau apa ya? Makanan yang ada di Imogiri. Iya, makanan yang identik dengan Imogiri. Dan menurut saya Imogiri banyak banget. Iya.
Makanya saya kemarin tertarik dengan sama-sama mungkin sama-sama mengekspos dan mengeksplor apa ya sekitar kita wilayah kampung halaman kita kan maksudnya. Kan misal saya di Euphoria pun sama misinya sama. Iya. Dan ini ada yang misi sama dengan konsep yang berbeda menurut saya gitu loh. Wah ini API. Kebetulan kan di Imogiri sendiri atau Bantul khususnya itu masih jarang ya, maksudnya yang food vlogger. Iya jarang banget. Jarang banget. Dan aku pengen pokoknya sing Imogiri tak entek sik. Komplit, ono bakso, ono mie ayam, ono sate, ono apa ya? Soto itu soto patung kuda tempat Mas Friko itu terus. Apa nah ya? Pokoknya banyak yang tradisional juga ada, yang tempat ngopi pun ada di Sederek Kopi daerah jalan sana ya? Jalan ya, apa? Kopi. Nah, itu juga ada. Dan sini wisatanya menurut saya Imogiri itu banyak dan view-nya oke sih menurut saya. Menarik. Apa ya? Untuk komen teman-teman, mungkin teman-teman Mas Andias yang di utara atau teman yang seprofesi itu gimana tentang konten itu? Mensupport tetap mensupport terus mereka juga seneng sih lihat kontenku terus Mas kasih rekomendasi, Mas coba review sini. Bahkan ada yang tahu aku itu kan di nyanyi, yang kebetulan suka lagu-laguku, dia punya usaha, Mas mbok tolong mun aku di review, gas langsung ke sana. Langsung kita tetap support. Berarti mereka ya support. Iya. Wow, seneng aku. Ayo buka usaha apa buat di review. Nah, jenengan kan buka usaha tahun kemarin. Udah tutup. Udah tutup dimakan corona ya. Abruk kabeh. Selesai. Dan di Imogiri kan juga banyak ya makanan tradisional. Mungkin gini Mas. Mungkin kalau saya sering sih jajan atau apa ya masakan pagi di warung-warung tetangga yang jual udah simbah-simbah itu kan banyak banget tuh. Oh iya. Masih bubur dan sebagainya itu banyak banget tuh. Mungkin itu besok di review Mas. Oh ya siap. Banyak apa lo itu? Kebetulan sih yang aku pengen review itu kemarin tapi nggak di Imogiri, tapi di Karangsemut itu. Wow. Tapi sayangnya bukanya nggak pagi malam. Malam. Tapi pernah aku ngonten itu nggak di YouTube sih, di TikTok itu yang jualan di Kulon Polsek Imogiri yang jualan bubur ratangan itu. Oh iya. Itu juga FYP tak kontenin di TikTok. Tapi nggak YouTube sih itu. Nah, konten apa Budak konten lah. Ya, dengan sekarang kan saya lihat di luar Imogiri juga iya kan maksudnya. Ya Imogiri dan sekitarnya menurut saya. Imogiri dan sekitarnya khususnya Imogiri dan Bantul lah. Ya. Itu menurut saya nggak akan habis sih. Oh iya. Karena kita juga selain tradisional yang hidden gem terus yang kita juga nge-review makanan yang viral atau yang modern. Itu juga kita review. Biar ada komplit itu loh. Iya. Itu biar juga compare gitu kan. Yo apa ya? Nek kayak gitu kan punya selera sendiri-sendiri. Yeah. Punya pasarnya sendiri-sendiri ya enggak apa-apa sih. Warung anu sego bubur pojongan gudeg ora ape. Yang pasti misinya satu membantu mempromosikan UMKM. Iya, benar, setuju. Ya enggak anu sih kalau menurut saya seperti Mas Andi ini bisa jadikan contoh ya, maksud contoh nguri-nguri daerah Dewi. Iya, benar. Jadi memperkenalkan daerahnya sendiri biar kita sama-sama jalan dan apalagi Mas Sandias itu punya privilege yang lebih luas, maksudnya lebih luas tuh di apa ya, otomatis orang pada kenal sama Sandias di grup di nasional maksudnya itu udah kenal. Ini punya cerita sedikit ini, agak lucu ini. Berarti kan aku ngontenin di salah satu tempat ya makanan tradisional, nggak usah aku sebutin ya, di daerah ya deket-deket sini Imogiri ya. Kita kan langsung tubruk ya, sebenarnya udah konfirmasi sama anaknya. Kita langsung ke sana. Itu kebetulan ketemu langsung sama ownernya. Ketika ke sana kok agak nggak welcome ini. Oh, yang ownernya? Iya, agak nggak welcome. Terus aku kan bilang nanti interview sebentar nggih. Terus dia jawabnya,
agak ketus gitu loh. Ya aku ya langsung awalan ngonten langsung down aku. Iya. Ketika tag salah terus nganti bilang hampir 10 kali ada itu. Down waduh asem ya. Terulang kali loh langsung sing nyoteng. Sampai ke sana sudah berjalan gitu toh, terus pas break kameramen ngambil yang detail-detailnya gitu, aku break ngobrol. Ini loh aku tuh maksudnya selain ngonten kuliner aku juga sambenannya nyanyi. Iya. Nyanyi apa? Iya. Nyanyi Bojo Galak. Iya. Ini sering ada di TV. Iya. Ini. Oh alah. Baru welcome. Dari situ makanan. Wabeh digawaknya sak poncot gantian. Waduh kok mungkin dia belum ngeh ya. Mas aku juga ketika muncul di kulineran juga nggak pengen bawa aku sebagai seorang benar. aku di sini kan aku sebagai seorang konten kreator kuliner gitu mikirku dulu seperti itu. Nah tapi kan kesempatan apa ya Mas Andes seperti itu kan ya maksudnya itu Sandias Pendosa itu ya digunakan lah menurut saya. Maksudnya digunakan privilege-nya untuk hal yang baik kan. Iya itu hal yang baik loh. Itu berkah dari itu aku membawa itu sih. Nah kalau nggak maksudnya kalau memang kita ini loh bebannya tuh mungkin kita banyak dikenal orang. Itu kan kita harus punya misi yang baik. Benar. Kita harus punya tujuan yang baik untuk orang-orang lain juga gitu loh. Ya menurut saya Mas Aris ya memang harus nggak apa sih menggunakan itu nggak apa-apa sah-sah aja. Karena tujuannya tujuannya biar UMKM itu lebih jalan. Iya. Laris dan sebagainya tujuannya itu meskipun aksen juga itu tujuan utama ya wong gawe moco ora apa-apa ya kalau tidak dipungkiri buah apa dari kita usaha ora apa-apa ora kudu nek ya aku barang iki ora apa Mas diminum Mas padahal sudah makan monggo iki oleh rokokan barang nih boleh Mas diminum Mas Yuk. Monggo lho Mas, ajeng ngerokok. Untuk apa ya? Untuk di rumah itu cuman kegiatannya itu, maksudnya ya ngomong, ya konten ya, tapi saya punya namanya konsisten dalam menulis. Jadi aku mesti tak tekan kene awakku dhewe. Sesibuk apapun dalam kahanan apa wae aku kudu nulis. Karena aku kan sebagai pencipta lagu. Iya. Aku kudu nulis saoleh-oleh itu. Dan itu kan mungkin kalau jenengan udah menjadi passion kok. Passion itu udah menjadi kebutuhan ya. Passion. Maksudnya nulis ki arep kanggo ora aku nulis, mencurahkan kan. Iya. Itu kan passion kan teman. Kan itu bisa dirilis siapa saja, mungkin ada yang pengen laguku bisa dirilis. Iya. Wah, setuju saya. Saya bikin lah. Siap. Tapi aku nek sing ngorok-ngorok aku bisa iku kebacot dangdut. Aku ora iso. Aku ora iso nek main musik bareng itu. Dadi nek aku ngomongke musik nek kalih Mas Negro. Beliau itu bermusik sudah sejak SD. Tahu. Nah itu pas aku sih kelingan pentas seni lulusan. Tahu. Iki tak critani lucune iki. Iki tak bongkar iki nek kene aku. Biyen ono drama. Oh iya. Yuyu Kangkang. Dia jadi yuyunya. Tapi karena mungkin nervous dilihat orang banyak, ganti yuyune. Tak eling-eling cek iki. Iki tak eling-eling terus iki. Yo kele kan ingat lagune dhek pas manggung ki jaman semono Peter Pan kok ya? Peter Pan. Anyar Peter Pan. Bintang di surga sing kuncine penak apa ya? Mimpi yang sempurna. Mimpi yang sempurna sing kuncine ajek. C D. Enggak, saiki aku enggak membela diri ya, Mas. Enggak, aku ora bela diri. Jadi itu malamnya aku ambil drum tempatnya Butitis ya, guru yang paling killer. Tempatnya Butitis. Itu hujan-hujan. Hujan-hujan ngambil drum, baca aku yuk aku sama teman-teman tuh. Ya cah SD zaman semono kan maksudnya. Lah, masuk angin.
Iya karo isin barang mungkin. Oh tetep ya didelok Yo, waline, didelok wong tuwa, didelok wong akeh dadi yuyu lagi. Regane kudu kon gendang sapa ya rek wektu kowe. Lah ada mbak-mbak kowe. Yo jujur isin aku. Wis tak siapke ya. Aku ini seko SD lan kecak wis pirang tahun. Saya kelingan aku. Aduh. Oh, ini lulusan aku. Ojo. Dia lulusan wis dolanan musik kan? Iya, SD. sejak SD sudah bermusik. Ben-benan lah. Ya maksudnya tergolong luar biasa loh wis SD. Zaman cuman ngetoni banget. Kancane sunting tuh. Lah, Lulus SD. lah tapi nyatanya nggak jadi apa-apa sekarang. Yo jadi nyatanya bisa sampai di sini bikin YouTube luar biasa, mensupport musisi-musisi juga tahunnya. Ya buat wadah sharing aja. Wadah sharing. Nah kalau ini tuh iki tibane aku nganu aku gendong ini Siapa tahu yang nonton teman-teman seangkatan dulu SD 3 seangkatan Mas Negro. Pak nonton bu kelingan iki. Dadi yuyu kangkang iki. Kalau kering. Oh isin lah. Lupa kayak isin kali ya. Sidane si Mas Yanto Blegu kok ya sing ganteng. Oh, ganteng. Wah, kelingan aku. Aku dikira Ibu Titis ning kantor. Iya kira semat juga. Ora kene kan ngobrol. Aku biar aku padahal masalah lu sing ora ngerti. Ora ono sing ngerti mungkin wargane dhewe lali. Wah, malu. Ya mungkin karena bukan genrenya sih. Bukan genrenya jadi teater itu bukan genrenya. Angel sih menurutku. Iya angel. Angel sih. Angel. Lebih mudah bermusik kayaknya. Iya, lebih mudah bermusik. Bagi mau musik mah. Bagi Bagi musik. musik. Ya seperti itu sih. Karena passionnya ini musik mau. Passionnya musik. Nek passionnya sing wong do ning kono kan musik ya sudah foto dibalik. Ning kono ki melawan rasa malu sih bener. Iya. Karena yo ora iso dan yo piye yo. Isin men aku. Soalnya maine wis acting. Itu jenengan kelas berapa? Aku kacek 2 tahun mbok ya. Ro kakangku ki berarti kelas piro ya berarti? Papat ya. Papat. Oh iya sih kan. Gila kok iki. Pahit aja iki. Rongkat tak dhewe. Jagoan di masuk Lagi yuyu kangkang. Maune baru wangun gitar ya. Oh, kan kuwi. Ini. Wah, tak bener saya ajar aku. Jadi drama C ya kan? Drama C baru kuwi musik kayak gitu. Nah, pas drama mau kok ora iso musik iso. Wah, ya itu reality. Tontonan Dendra dadi yuyu. Wah, kacau aku. Oh iya gitu. Oh iya, terakhiran yo ngeband kae. Ngebenan. Wah, kuwi pas 6 SD aku latihan band-bandan dengan Jazz Pro. Orang Imogiri pasti tahu studio Jazz Pro. Jazz Pro pasti tahu. Itu legend itu. Legend sumuke. Itu kipas. Ditutup Tommy Gundung. Enggak. Bahasa aku dulu kayak kelap kali. Ya ini sedikit nostalgia Iyalah. sambil Yo, di sini juga. Yo contoh sing ora apik. Mungkin kalau kakak Made masih bokok kok. mesti kelingan, tapi nek rata omongin mesti ya dhek Lali. Keling-keling, oh bahasanan ku iya. Enggak. Malu aku. Untung kan grup SD kita atau dora kelingan kita. Untung aku. Untuk nek kelingan tok mungkin dari Gojek rawan. Oh ya untuk bermusik sampai sekarang jelas masih lanjut dong, Masih alhamdulillah masih. Kalau musik memang dari dulu hobi ya. Dari SD juga sama di jenengan ini Mas Bowo. Memang bercita-cita jadi musisi dari dulu. Penyanyi gitu dulu. Ya dari ngeband itu udah dari SMP ke SMA itu ngeband ikut festival, terus ikut reguleran di kafe-kafe gitu. Ya sama Lewong juga, sama partnerku di Pendosa itu sudah pernah yang namanya berjuang di
kafe nyanyi. Kafe per kafe ya gitu. Iya, bayaran es teh, Iya. bayaran salaman itu yang penting kan pengalamannya dulu. Dan mungkin dulu kayak gitu kita seneng. Oh, Maksudnya seneng. kita latihan itu tujuannya untuk kayak gitu. Iya. Yang penting bisa bermusik aja Iya. gitu. Latihan dulu tuh 2.000 berat loh. Wow, iya. Dulu sebagai seorang pelajar zaman dulu itu uang 2.000 itu termasuk ya kayak wong jenenge orang tua ya pasti latihan terus ora apa ngeban. Nah, Iya, bener. memang dulu kan orang tua kan belum support kan pengennya ya Ya jadi cah sekolah sih Iya, bener sing- gitu. Tapi sekarang mereka yang mengambil hikmahnya, Iya. mengambil anunya kan. Ternyata ya anakku kayak gitu kan. alhamdulillah ya Alhamdulillah terus kan. oh ternyata ya di dalam Dadi rezeki dalan rezeki, ngono ya iya. disupport didoakan. Yo sembodo Mas. Iya, karena aku juga ketika aku sempat kecewa kenapa orang tua tidak support itu loh dulu. Nah, sebenarnya main gitaran nongkrong ngeban randidin jalui duit, tapi aku pengen menunjukkan nek apa yang aku lakukan ini di dunia musik akan membuahkan hasil dan bisa mengangkat derajat orang tua. Iya, yang menjadi sesuatu lah Mas. Iya, menjadi sesuatu dan alhamdulillah ya. Dan ternyata terbukti lah. Ya, siapa toh nggak kena pendosa yang di mana-mana di TV dan di mana-mana udah tak hidup tuh di mana-mana. Ya, apa ya? Makanya untuk sebuah sebuah cita-cita ya maksudnya. Cita-cita kalau kita seriusin mungkin pasti akan menjadikan sesuatu hal yang berguna. Bener. Nek ora dadi apa-apa, yo durung bejane. Gitu aja menurut saya. Oh bener. Tapi pasti misal dulu beda dari finansial, tapi mesti oleh ilmu dan sebagainya. Iya. Itu yang paling penting menurut saya. Itu yang nggak bisa diuangkan, dinominalkan. Kita dapat pengalaman, dapat ilmu, Iya. dapat teman. Iya benar. Itu kan suatu hasil juga. Hasil juga. Nah, aku saya ngomongin ngeband juga jadi apa mas. Sekarang suruh main aja udah nggak bisa saya. Udah nggak pernah pegang alat ya maksudnya. Kalau dulu tuh cita-citanya kalau saya tuh yang di musik tuh saya dari SD tuh citanya saya ketahuan dari itu dari saya tuh dari adikku mah enggak bahwa itu enggak jadi saya dulu cita-citanya malah besok kalau SMA tuh di SMM dan sebagainya itu masih cita-cita saya ternyata enggak malah adikku yang di sana kan bahwa kan di SMM nah aku malah jadi bajingan malah tobat berarti tapi pengalamannya kan malah kayak biasa. pengalaman elak Arep guyu tapi pengalaman apa lagi contoh jadi bisa keluarga ya Yang penting sekarang udah enggak. iya ya emang harus untung bisa berhenti mas Iya. untung bisa berhenti kalau enggak mau bahaya tuh lah untuk teman-teman sekarang yang masih di jalan dan sebagainya ya memang harus ada kata stop dan mungkin harus ada rasa jenuh Iya. mungkin kayak gitu ya Masa ya wes, maksudnya umur semakin anak gitu terus. ya benar-benar untuk balik lagi ke kulineran untuk kedepannya pengennya gimana mas? Pengennya yang pasti tujuan untuk lokasi dan tempat-tempatnya khususnya di Bantul. Kalau Bantul sudah habis, Jogja. kita ke Jogja. Ya, Jogja kita sudah semua, maksudnya semua. kita juga pengen bisa keluar dari Jogja juga, maksudnya ya. cari tempat di luar Jogja itu kan juga banyak. Ya aku mau nge-pro mas. Aku ikut Ini main konten apa? Main gue gayeng. Itu sih tetap pengennya juga besok kalau udah semua udah di izin nambahin. Apa? Kemarin kan aslinya pengen nerusin Imogiri. Cuman kendalanya itu banyak yang request karena ya maklum bosnya artis toh. Banyak yang request pengen direview gitu. Oh ya gitu. Jadi kan kadang kita udah ada plan di sekitar Imogiri atau Bantul, tapi kita ada tanggung jawab untuk mereview tempat seseorang yang udah menjabri kita, istilahnya kita menghargai ya besok tak ke sana gitu. Ya maksudnya kalau kayak gitu kan mereka butuh disupport. Iya. Ya butuh disupport. Dan aku seneng sih maksudnya. Berarti kan digatek kan? Iya. Ya, gitu Senang kan. gratis.
selain itu ya Rexan tadi. Wis sedo mangan gratis Iya. supaya Kamu ya. Ya mak, tidak dipungkiri kok aku saiki lemu. Nah. Ya karena aksen jalan terus. ndak ngilang-ngilangke ngono lho Mas. Lah iya lho ya. Mosok kontene kulineran awake meyayet yo. Nah, kok bujur kan apa aku? Oh, ora ketok kan lho. Lah malah dan mesakne dodol ya ngono. Kok ora seneng wong ki paling ngono. Terus sida ngonten malah terenyuh lho. Waduh. Pun Mas lungguh mriki ngono ora repot. Kan bareng iki pindah pasar ya. Ya apa ya? Mungkin di Jogja kan wah kalau di Jogja lebih banyak. Iya, banyak. Banyak banget. Banyak banget. Mungkin kalau diuli mungkin setiap hari aja ya. Diuli setiap hari. All maksudnya ini all. Diuli setiap hari ngonten itu menurut saya belum 3 tahun ya. Oh, iya, tapi cara mengatasi itu di sorter ibaratnya Iya, itu dipilih. yang menarik dan aku pengennya tuh nggak sama konten kreator lainnya loh. Biasanya kan bakso yang viral gitu mesti konten Kruyuk. kreator semua kruyuk di Iya, situ. iya, iya. Aku pengen ada yang beda, mungkin dari harganya lebih murah. Iya, iya. Sing toppingnya nganggo opo kayak sing ketok berbeda gitu, aku pengennya malah nyari yang seperti itu. Dan mungkin anu ya, kalau udah yang tenar, udah yang gitu, udah nggak usah kita rasa, itu udah jalan ya, udah viral. Nah, kasihan malah yang belum kayak gitu kan. Kecuali travel kan Yo. banyak nih yang terkenal ki. Ya saya dulu mah. Aku dulu mah. Jadi per orang kan oleh bonus. Iya ya kuwi. Kayak sing terkenal gitu sih mencoba lainnya yang lebih Iya. menarik gitu. Banyak ya sebenarnya sini. Banyak sih. Ya, itu sistemnya seperti vlog ya sebenarnya. Kalau Iya, itu, seperti vlog ya. Mereview sih sebenarnya food vlogger. Food vlogger ya, Iya. ya seperti vlog ya. Iya. Maksudnya yang bertujuan ke food kan. Iya. Bukan sekedar vlog yang jalan-jalan maksudnya gitu. Enggak. Kalau vlog kan kehidupan sehari-hari dan Iya, sebagainya. tidak ada ya. Maksudnya poinnya kita mereview terus intinya mengajak para viewer itu untuk kesini, Datang ke situ kan? datang ke situ dan aku udah mencicipi sendiri. Gratis maksudnya. Ah, food vlogger itu ya kalau nek lagi bejo ya dibayar ra gelem nah iki. Iso aku kadang marahi seneng. Yo kan menolak rezeki kan enggak? Ya enggak baik. Enggak usah ada rezeki meneh. Dan yang menariknya di timku itu kan kita bangunnya bareng-bareng. Jadi enggak iki Bone Sandios enggak ini punya bareng-bareng tim. Ada kameramen, ada kru juga. Jadi bareng-bareng berangkat bareng dan itu pun kita untuk konten itu setiap sebelum berangkat itu kita iuran dulu. Buat nanti bayar. Oh, bayar sana. Iya. Jadi tim iuran, aku juga iuran, nanti berangkat review makanan mana ini kan bayar. Iya. Ya enggak bayar enggak apa-apa. Iya. Nah kadang yo sok mulai duitnya utuh. Nah itu buat kas. Bonus ya. Tapi aksennya di sendiri. Mereka dibagi mereka. Enggak, kebetulan di konten yang kuliner ini adsennya belum ya. Belum. Oh, tapi bakal cepet. Ya, amin doakan aja buat teman-teman tolong di subscribe ya. Sandios Kulineran dong. Sandios Kulineran. Di subscribe dong. Yang mau mungkin misal ada teman-teman yang buka usaha dan menarik menurutnya menarik hubungi Mas Sandios mungkin. Ya, langsung tak gas review. Khususnya di Imogiri. Bojaya Dewe. Gas. Gratis nih, bayar ngomong apa? Bayar wetange ora. Neng oke. Kalau itu kan kulineran enggak, kalau itu mengganggu musik enggak maksudnya? Kebetulan gini kan memang dari dulu teman-teman juga tahu aku kesibukannya di musik. Fokusnya di musik aja gitu ya. Aku seorang musisi di musik di Pendosa. Jadi pinter-pinter nyari waktu aja. Oh, bisa ada waktu luang gitu ya. Misal di musik lagi libur ya, udah kita manfaatin untuk konten. Dan sak mangkatan ya satu hari itu kadang bisa dapat 3 konten. Terus mangan terus tapi. Makanya itu bener lemu. dapat 3 konten itu. Kadang ya nek
4 pernah nggak teman? 4. Pernah. Oh 4 pernah. Kasih malam. Mati rakuat kan. Nah kalau butuh teman yang kan saya siap. Itu kadang dapat ya, kita targetnya itu 1 hari itu dapat 3 konten paling enggak ya mentok-mentoknya 2. Buat jaga-jaga. Iya buat jaga-jaga, karena yang belum diupload itu sebenarnya banyak, jadi numpuk gitu loh, karena di kita terkendala di editnya, proses edit. Jadi kadang yang Mas Alfa itu yang wes nyoteng isi ngedit kan, wah harap kosong banget nih. Iya sih memang sih. Yo tapi ya kadang enak sing nyoteng ya sing ngedit bisa nih. Oh cepet le. Iya kan ngerti kan kata aku juga gambar tak kapake kan ngerti kan. Tapi marai kepek ini, kebak pikir. Lah kalau punya itu kan tak kadang tak bikin seminggu sekali. Jadi syuting, minggu sekarang syuting, minggu sekarang besok upload dan syuting terus kayak gitu. Jadi ada kemarin yang kita review itu tempat apa ya? Itu sampai sebulan lebih, bahkan sampai 2 bulan itu kadang ra kepenak karo sing padahal mensupport kayak gratis, tapi belum ke upload ya. Itu kendalanya di terjadwalkan juga toh, terus di editing juga. Jadi memang harap maklum itu mboko siji tetap kita upload ya. Menungso yo wonten ana batese ya kesel. Nek tak sing tak wedeni siji. Ketika harus tak review, lek ku ngupload kesuwen warungnya tutup. Pasti lagi. Teman-teman datang ke sini ya, boleh bubar warungnya. Karena mereka buka roswe ya lah dari lah ya. Ini rezekinya tapi makan dipertahankan. Rezeki itu nggak akan kemana. Iya. Kalau udah datangnya nggak akan kemana. Kalau dan di minum mas, kalau batuk mas. Oh iya siap. Obat. Kalau di musik untuk apa ya, pendosa sendiri itu yang memotori itu cuma kalian berdua, Mas Sandi sama Mas Ali Wong. Pendosa itu 2 orang. Iya. Saya sama Lewong. Dari Ya. dulu itu terbentuknya itu 2 orang ya. 2 orang itu. Dan kita kan berkomitmen sampai kapanpun nek nggak ada salah satu dari kita ya udah berarti jangan bubar. Iya, ada yang bisa menggantikan. Iya. Itu sih komitmen kita di Pendosa. Makanya bisa sampai sekarang ya alhamdulillah. Dan saya tuh heran dengan attitude sebenarnya. Dari dulu tuh heran. Jadi waktu Pendosa itu baru terus ini apa ya? Baru naik. Pertama-tama naik dulu ya. Itu saya heran dengan attitude-nya. Mereka tuh udah jadwalnya banyak. Dulu awal-awal kan banyak sampai sekarang pun banyak jadwalnya. Dan amin. Awal-awal itu dari maaf dari kita orang yang bermusik, orang biasa, terus lanjut ke situ. Dan saya tuh bedanya gini dengan itu yang mereka tuh waktu masih apa udah tenar jawabnya panjang, mereka masih bekerja. Itu di salah satu di toko kita di Mugri sini. Saya masih heran kok. Itu kan manajernya kan tetangga saya, Pak Timbul tuh. Yang punya toko ya, yang ngelola toko kan Pak Timbul kan tetangga saya. Dia tuh bilang sama saya, mereka ini takon metu gembang sih. Maksudnya nggak ganggu jadwal mereka gitu. Aku ambil hikmahnya. Jadi itu sebagai hobi, ini pekerjaanku kan. Dulu mungkin kayak gitu ya. Tapi sekarang udah keluar mas dari situ. Itu jadi kan kebetulan aku sama Lewong itu kerja satu toko. Kadang aku shift pagi, Lewong shift siang. Sebaliknya terus ketika Pendosa mulai naik, bahkan lagu yang bikin naik itu kan Bojo Galak. Iya. Bojo Galak itu tak tulis di toko kita itu. Oh, bojone sing di toko galak. Oh. Pak galak. Jadi kan itu kan bikin karyanya juga di toko kita itu. Nulis pakai struk kasir itu. Oh iya. Wis nasibe ya itu alhamdulillah lagu itu boom bisa membawa aku sampai nasional. Dan ketika aku ada di TV nasional itu posisinya aku masih kerja di toko itu. Iya. Jadi mengatasinya aku sama Lewong tetap manggung, terus temen-temenku ya itu tak suruh double shift. Aku ganti uang jajan mereka. Itu tak berjalan sampai
berapa tahun ya lama. Itu lama ya itu. Lama. Lama betul. Bahkan kadang ada yang fan dari jauh-jauh itu datang dari Jakarta pun Iya. ada datang itu pengen buktiin sendiri apa bener Apa cuma gimmick gitu kan? apa cuma gimmick ya, ternyata ya mereka lihat sendiri aku ngusung-ngusung galon seperti di video klip itu emang real yang Demiko itu aku ngusung galon ya ngasihin Tapi itu. emang real sih, emang real jadi itu. Dan, apa ya? Yang salut itu juga sama yang lola tokonya itu Pak Timbul, tetangganya Mas Negro juga itu sangat support, Juragane pun support. Jadi ketika aku buat gawe ini kok maksudnya tetap tak tinggal manggung, yang penting aku punya tanggung jawab dan beliau ini support. Ya menurut saya itu bagus untuk apa ya? Untuk contoh yang lain menurut saya. Jadi kita nggak meninggalkan apa yang kita jalani, apa yang tanggung jawab kita, meskipun kita udah maaf di atas mungkin ya, di atas, dan itu akhirnya menjadi motivasi, menjadi ya gawe diri yang bagus dan sebagainya kan akhirnya, karena kita nggak cuma dengar cerita tapi benar-benar menjalani. Beda kan kalau kita bikin itu cuma dengar cerita, semakin ada cidro masalahnya semakin apik banget lagu nih. Nah dia seneng ya bicara nggak lagu seneng akhirnya kan gitu. Jadi berkarya itu bisa dimanapun, saat buat gawe, Iya. saat sedih, saat patah hati, saat tapi nek apa aja sih. tapi nek berkarya saat seneng dit oke. Angel. Terus mau jagal ya. Aku sing marai anu. Karena wis keresahan iki apa ya? Iya. Tapi ya Mas. Apa ya? Mungkin saya belajar dari teman-teman juga ya, teman-teman yang lain ya. Dibully orang punya apa ya? Orang punya duit banyak dan punya tingkat kenyamanan yang benar-benar nyaman di daerah situ, maksudnya di finansial yang ready. Itu ternyata punya rasa jenuh. Oh iya. Itu saya banyak ngobrol sama teman-teman tuh, uripku seneng terus sih jebule ra penak. Ya kudu ono susah aja bener. Iya. Nah, susahnya beda sih. Luwih susah daripada wong susah. Susah ade susahe wong susah iki nek ra ndede. Nek kuwi di ndede kok susahnya angel kan maksudnya. Nek sementing nek iso kan ndede seneng. Bener. Tenang. Ya kaya anu to, berarti dhewe nek lagi terusan ya enek to ono Enek. nate. Tapi aku pahit terus ya judet. Aku pahit terus. Itu termasuk lagi sih. Kecap ae ireng lagi. Aku ireng jan judet kae. Oh, football orang aku dino buyek. Jadi itu aku keluar itu tahun mau tahun baru itu di tahun 2019 akhir itu. Itu September boy sampai tahun baru itu memang jobnya banter banget, hampir jarang pulang ke rumah itu. Manggung terus kan. Kota per kota Mas gitu. Dari kota sini langsung Iya, ke sini. kota ya. Tur itu toh terus wah ini ngene iki terus toko mesake aku mesti ra kepenak karo. Iya. Itu yang apa pengelolaan toko itu enggak enak terus kita memutuskan dari manajemen juga intinya dipaksa kamu memang harus keluar ya, gitu harus kamu fokus jadi musisi iki jobmu banter kowe kudu metu iki ya akhirnya dengan aku bisa menyebutnya dengan berat hati karena aku di situ sudah nyaman terlanjur nyaman entah bayarannya sepiro itu nek nyaman itu tetap iya ya pekerja itu harus nyaman kok. Terus akhirnya kita izin untuk resign dan dari pihak toko lewong dulu sing metu ben nanti nyari gantinya itu sebulan kemudian baru aku. Disitulah aku terus fokus jadi musisi. Ya, tapi akhirnya juga sangat fokus dan bagaimana ini menghasilkan lebih banyak gitu lah maksudnya. Ya, alhamdulillah. Yo, ganti ini Allah oke kan. Maksudnya dengan mungkin dengan Mas Andios dan Mas Lewong keluar tuh ada pembuka lowongan baru untuk yang lain. Iya, benar itu. Memberi kesempatan yang lain gitu. Ya, oke sih nggak apa-apa karena apa ya? Karena sebuah kewajiban yang harus kita jalani. Tuntutan kan sebenarnya. Tuntutan seorang musisi. Iya, musisi kan ya harus kayak gitu lah gimana lagi. Masa manggungin toko ya nggak enak. Mati kira sudah. Ini sebenarnya saya itu nggak enak kesini merepoti dan sebagainya. Boten kan. Dengan silaturahmi kesini pun wah luar biasa. Aku lama loh udah nggak kesini. Wah
Aku sebenarnya tadi tuh lupa rumah yang Mas Budi. Omah iki mburi cucian kok endi ya karep cedung endi ya. Pikir iki utuh kulone. Nek biyen emang kene Mas, maksudnya di selatan jalan. Iya, kecilku di situ. Tapi alhamdulillah berkat aku rezeki di musik ini aku bisa ada gubuk sendiri gitu. Alhamdulillah. Ya. Itu contoh lah, contoh Mas untuk contoh yang lain juga hasil apa yang kita jalan itu kita manfaatin dengan baik menurut saya dan kita jaga dengan baik juga. Yeah. Oh ya, maksud untuk saran sih saran untuk para musisi di mungkin khususnya ya, yeah, yang baru-baru atau yang baru mau akan atau baru merintis lah itu soal mungkin attitude dan sebagainya caranya Mas. Wah itu penting banget itu. Yang pasti berkarya itu harus jujur, satu itu penting. Terus attitude itu nomor satu. Iya. Sebaik-baiknya kamu, sepandai-pandainya atau kualitas kamu lebih bagus, tapi kalau attitude tidak baik ya pasti akan tidak lama. Cuma instan gitu ya? Iya. Terus bisa saling support, menghargai sesama gitu. Ya, itu juga penting. Iya, emang harus. Dan saya berharap di Mugri kan musisinya banyak musisinya banyak. Saya pengen ayo bareng-bareng bangun Imogiri. Iya. Bangun wadah Imogiri sing kena nggo wadah yo sak adi-adinya iya, dhewe secara umur ya. Adi-adine dhewe men biar biar kedepannya lebih enak dan mengajari mereka untuk berproses. Iya. Proses itu penting soalnya ya. Selain itu kita juga bisa sharing-sharing tentang musik gimana atau industri sekarang karena pasti beda ya, industri dulu sama sekarang. Walaupun kita ngomongin ada yang lebih senior dari kita, tapi kan eranya juga berbeda sekarang. Iya. Sekarang di era digital pasti. Iya. Terus kan zaman dulu itu kalau menciptakan lagu, rekaman kita modal banyak menciptakan lagu, terus distribusinya cuma diupload di Reverb Nation, SoundCloud, itu kan sia-sia. Kalau sekarang kan lebih enak, kita banyak platformnya ya? Iya, platform banyak dan lagu juga bisa di publisher, terus bisa di digitalin, itu kan banyak. Jadi kan banyak teman-teman yang baru memulai ini kan belum tahu mungkin ya. Itu kita bisa kalau ada wadahnya itu kita bisa sama-sama sharing ya. Ya kemarin saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain tuh ya ayo kayak wadah maksudnya bikin wadah di Imogiri untuk para musisi-musisi yang lain yang jelas tuh silaturahmi, saling sharing, main guyub. Menurut saya ya kita guyub tapi biar lebih enak mas gitu loh. Karena kalau di era sekarang itu untuk promosi lagu untuk itu lebih mudah, banyak banget yang jalannya ya. Iya. Mudah untuk promosi. Kalau dulu itu zaman itu susah banget ngupload zaman yang Reverb Nation, belum punya YouTube, lagu meledak Bojo Galak pun bisa sampai kemana-mana, dibawakan artis mana-mana. Itu aku posisinya belum punya YouTube. Oh iya. Andaikan dulu aku punya YouTube. Wah, iya. Dan itu pun berproses juga sih. Aku di industri ini juga orang mulus-mulus tok. Nek biyen kan memang akui orang dari Mogiri, wong desa, wong ra duwe bermusik dihapusi juga pernah. Oh iya po? Wah dihapusi. Maksudnya dihapusi dalam hal apa? Diproduksi. Di home produksinya maksudnya? Ya ada label sih. Ya, labelnya. Ada label, aku nggak sebut labelnya, diproduksi terus dulu kan model keping masih kepingan CD ya. Dengan diberi sekian, wes rutinnya aku juga seneng banget. Iya. Ternyata di situ bisa di kopi diperjualbelikan bahkan sampai di ringtone apa ya zaman dulu. Oh ya ringtone. Itu terus digital juga. Wah itu sing ya buat pembelajaran juga sih. Dulu kita nggak ada yang ngasih tahu, rano sing ngandani, ilmu juga kita nggak ada yang ngasih. Maksudnya dengan ilmu secetek itu gitu. Jadi masih bener-bener radong, nol putul. Tapi dari situ setelah aku ngalamin itu kan jadi pembelajaran, aku bisa sharing ke teman-teman yang baru bermusik. Iya. Jangan sampai seperti ini, terus distribusi yang benar di sini. Iya.
melindungi karyamu di sini gitu. Bisa ngandani lah, Iya, aja iya. nganti kaya aku biyen. Ya kan itu menjadi pelajaran yang mahal menurut saya. Iya. Mahal dan itu ilmu yang nggak semua orang bisa dapat. Iya. Ya sekarang enak maksudnya Mas Andes bisa cerita kan ini rangkuman aja kan, Iya, rangkuman yang mungkin bisa untuk teman-teman yang lain antisipasi ya. ya memang karya itu kita jaga dengan baik karena itu benar-benar karya kita gitu kan. Karena di era ini enggak butuh kamu sebintang apa, bahkan orang biasa asal membuat karya, kalau karyanya bagus dan disukai pasti bakal jadi boom. Oh iya sekarang. Satu lagu itu bisa membawa kamu Keliling Indonesia. Bisa Keliling Indonesia. enggak mandang kamu siapa. Iya. Kamu mainnya lulusan Apa, sekolah ya? opo, iso maca not dan lain-lain. Enggak. Yang penting kamu bisa berkarya yang bagus, terus disukai para pendengar, FYP di TikTok itu udah otomatis. Tapi yang jelas jaga attitude kalian. Iya, dan mempertahankan itu lebih sulit. Iya itu paling susah. Aku nek mereka kan keliling Indonesia, aku keliling RT. Lah aku yang keliling kampung loh nek rondo. Kamu ngantar RT aja. Cipitan. Keliling RT. Panis. Tapi ya kalau saya cuma support terima kasih. untuk teman-teman apapun itu yang kalian jalani, apapun itu kalian kerjakan, asal itu positif dan baik, saya selalu support. Biar apa ya? Biar kita mempunyai generasi penerus yang lebih baik dari kita dan Pasti itu. lebih tahu apa-apa lah maksudnya. Ya mau tidak mau sekarang apa ya? Sekarang generasi sekarang pintar-pintar sekarang. Allah untuk mau apa-apa tuh mudah, dipermudah sebenarnya apa-apa. Sekarang studio recording juga banyak. Terus pokoknya berkarya itu sebenarnya murah. Karya itu murah. Jaganya ya mahal. Jaganya itu paling mahal tuh. Sebenarnya saya kemarin mau pengen sekalian pendosa sih. Pendosa kan ini Mas Andios pengen pendosa, ada Mas Lemon juga, tapi kok saya bertujuan dengan pengen ngomongin soal kulineran gitu sih. Kalau pendosa kan kita fokus di musik mungkin di musik. Kalau di kuliner kan cuma Mas Andios. Aku kok lihat kontennya menarik ini apa? Maksudnya ya memperkenalkan kuliner kita toh. Itu karena Imogiri juga kaya banget akan budayanya, terus kulinernya itu pasti. Oh ya, untuk ini memang pas free atau Mas? Tadi itu sore tuh dihubungin tahu aku tuh. Sebenarnya coba janjian tuh udah berapa ya? Udah kemarin kan aku tadi tanggal 8 itu ada acara apa ya itu? Pokoknya di Wonosari atau apa ya? Oh iya, Wonosari itu. Wonosari, terus kebetulan ada acara mendadak aku di daerah Kretek itu amal. Oh iya, untuk Cianjur. Iya jadi kemarin aku main ke sana itu lumayan rame. Tadi di pasar kuliner gitu. Entah kenapa ini Mogiri kayak belum ada apa ya? Oh, udah ada. Kemarin Di Tampul ada. Itu Bowo dan teman-teman itu ada para seniman Mas, para seniman itu pada kumpul. Ya, aku malah di Kretek itu terus yuk biasa ngomong. Terus kebetulan ini pas free terus. Anakku janji ini bertanggal 8. Saya juga gak lagi. Saya cuma di masa saya tahu kesibukan beliau masa gitu loh. Terus dilalai pas coba tak WA saiki wae. Aku pas sore-sore nyantai sama di depan rumah tadi. Bun, iki kanca kamu jak podcast sih. Iya. Tapi biasanya memang rencana terus ki sok menungso ki sok angel malah. Ternyata terus. Sing mendadak ngono biasanya Mas Danti. Karo dadi tangis wis. Kali kecepatan ya dilarangi. Untuk kru di kulineran tuh cuma memang bertiga. Di kulineran itu sebenarnya ada 6 ya. Aku terus Mas Alfa, Mas Alek, Chandra, Mas Eri yang sekarang di Vanlos itu. Betul.
Itu seangkatan loh? Hah? Seangkatan nggak sama Mas Eri? Kata. Nah, itu di Mas Eri itu karena dianya juga alhamdulillah karyanya boom, Iya. sibuk tur manggung, ya udah dia mungkin fokus di musik Iya. dulu. Terus sama ada yang tim YouTube kita ada Mas Aris. di belakang layar ada Mas Aris, Oh. itu yang admin. Oh iya Mas Eri, aku udah janjian beberapa kali tapi belum. Oh, iya, iya. Karena mungkin dia baru sibuk sekarang. Oh iya. Baru sibuk sekarang, kalau tak lihat tuh sibuk. Jadi janjian itu sebelum jenengan. Oh malah. Sebelum lah, kok ngobrol-ngobrol itu, saya desa juga pengen musik-musik gini-gini. Oh ya tahu hubungannya sekalian gitu kan. Kebetulan aku juga sama sih kayak visi misinya pengen musisi Imogiri itu, yuk kita bareng-bareng ada wadah di Iya. situ gitu loh. Soalnya gini kalau menurut saya, kalau nggak kita siapa lagi? Bener. Generasinya mungkin sekarang waktunya kita sih menurut saya gitu. Untuk generasi yang pendahulu kita mungkin udah kesibukan dengan keluarga. Iya, dan wis sebagainya. kepikiran mungkin Iya, ya. iya. Sudah menjadi cerita. Ya, mungkin kalau saya ngobrol-ngobrol itu mereka juga support. Tapi karena waktu dan Iya. sebagainya, energi yang dibutuhkan tuh udah beda. Karena seperti gini, ketika orang Imogiri membuat karya cuman dirilis di YouTube, Ya, dia boom, nggak tahu dia siapa. Ternyata dia bagian dari Imogiri iya, kan ya. makanya. Dan apa ya? Unjuk gigi lah. Iya benar. Biar apa ya? Biar tahu rasanya proses itu gimana. Gigs itu Iya. gimana. Dulu kembali lagi ya Iya. ke awal aku bermusik dulu sangat ketika mau mencapai seperti ini udah pendosa loh ini. Aku gig bener-bener numpak vario wong loro paitan nganggo flash disk. Oh iya iya. Itu kan dulu kan mainnya pakai Mirjuan, Oh iya iya. tancukkan ke laptop. Oh iya padha karo meng karaokean toh. Iya, iya. Tapi itu dulu sana kemari berdua itu. Waktu itu kan jenenge wong rong apa-apa ya, rong menghasilkan wong arep melu ya mau ngapain. Iya, iya. Bener-bener jarang yang support. Dan itu pun di era itu kan bener-bener musik-musiknya yang punk, hip hop, hardcore, Iya, iya. old school. Iya, iya. Kita masuk di situ posisinya Dengan membawa- genre yang beda. dengan genre dangdut. Iya, iya, Wah, genre dangdut beda. kan dulu ya maksudnya sebelum happening dangdut sekarang kan dulu dangdut udah konotasinya wah desa, Iya iya iya. bahkan sampai nggak ada yang maju, nggak ada yang mau nonton. Itu awal-awal kayak gitu? Disorakin ya, bener-bener awal-awal itu. Tapi ya kita tetap rapopo lah, ayo gak karya lagi. Nah pada saat itu ada acara gig yang lumayan gede dengan gestar yang ternama gitu. Iya iya. Alirannya hardcore, Iya. old school, Iya. wes pokoknya sing sangar-sangar. Iya, iya. Di situ diselipin nama pendosa. Iya. Dangdut dewe. Mangkatlah berdua Pak Vario iki. Mangkat wong loro. Ketika ada gestar yang sangar, Iya. penonton ini tidak ada yang maju. Ketika pendosa maju, waktu itu ada laguku yang booming pertama kali. Apa itu dulu? Mending Pedot. Oh iya iya iya. iya. Ibarat tipota Iya, iya, seket. iya. Ya itu pas booming-boomingnya lagu itu. Cacara dulu nyebutnya, Cacara maju kabeh. Aku sampai edan nggih maksudnya aku dangdut loh, maksudnya ki idola-idolamu sangar-sangar Iya loh. iya iya. Dan aku yo dilihatin gestar-gestar yang sangat-sangat tadi. Iya. Aku ya maksudnya wah ternyata ya dangdut ya iso ngono Iya lho. iya iya. Itu sih ya luar biasanya. Terus dari situ namanya mulai ngangkat lagi dan bikin karya dan alhamdulillah bisa sampai sekarang. Dan dangdut sekarang pun sudah menjadi Makanan sehari-hari. makanan sehari-hari dan sangat dicintai. Tapi kalau saya menurut saya Hmm. yang terpenting itu apapun itu genrenya saling support. Hmm. Apapun genrenya, apapun alirannya itu saling support. Itu kemarin saya tuh ngobrol sama temanku, dia bikin karya dan pop Jawa juga. Pop Jawa kan Pop itu Jawa. pop Jawa juga. Itu bikin karya kemarin dan upload dan sebagainya. Saya support juga. Belum tak upload tapi kemarin. Nah, saya ngobrol dan dia itu kan hardcore. Oh. Tak tanya dia tuh. Tak tanya kok
kok kowe di pikiran gawe kayak gini gitu loh, kayak gini. Kowe iki hardcore, aku ngerti. Hardcore dan sampai sekarang dia masih main hardcore. Yo, aku dia jawabnya yang penting saya senang bermusik. Dan semua musik itu saya oke sih. Gitu. Tapi dangdut emang anu ya, Membius kan? Membius. Enggak boleh duit yang lumayan. Ya, saya tak tahu, marketing ya. Ayo Eka. akan dangdut pada waktunya ternyata. Ya aku dulu emang jujur sih ketika dulu kan ngeband alirannya ya sing rada ngerok-ngerok ketok wangun lah. Iya. Ketika dangdut ya rada ra pede sih awalnya rada gengsi-gengsinya. Ada gengsi ada menolak ngono Yeah. Mas. Tapi ketika dijalani ya lumayan ya wis lah ning dangdutnya sampai sekarang. Gitu ya, Pak ya. Tapi untuk mungkin jujur nih, untuk dalam hati masih pengen nggak maksudnya bermusik untuk ngeband dan sebagainya? Itu masih pengen. Tetap sampai sekarang ngeband itu masih pengen ya. Cuman mungkin ya teman-temannya mungkin ya maksudnya nggak ada yang ngajak, aku mau bikin itu karo sopo yo gitu maksudnya. Sebenarnya banyak ya. Iya kan maksudnya kan circle-nya wis saiki wis dangdut kabeh iki. Iya. Kalau mungkin kalau circle-nya karena lahirnya dari dangdut ketemu anak-anak dangdut juga mungkin gitu kan. Ya itu pasti. Tapi apa ya? Saya juga pernah soalnya. Saya pernah main di orkes itu saya pernah. Tapi ya apa ya? Kalau saya tuh yang penting bermain musik sih. Iya. Bermain musik. Meskipun sekarang udah enggak sama sekali saya. Cuman kalau bikin acara ya main teman-teman. Seneng aja lihat kalian tuh bermusik, seneng apapun genrenya seneng. Tapi di era dulu itu ketika aku masih dangdut itu teman-teman ini orang itu teman-teman musisi itu masih sering mengkotak-kotakan kayak cah dangdut. Jadi bener-bener nggak bisa jadi satu gitu. Iya. Tapi untuk era sekarang mungkin alhamdulillah ya. Kayaknya udah beda sih itu sekarang. Maksudnya semua elemen, semua genre itu sekarang saling support. Kalau saya lihat loh. Jadi banyak misalnya saya ngobrol sama anak-anak hardcore, mereka juga tak tanya kanca-kancamu piye, komunitasmu piye, kowe gawe ngene iki. Support mereka. Seneng sih gitu loh. Oh iya. Dengan era dulu udah beda ini. Kalau dulu kan kowe dangdut, aku band gitu kan dulu. Tapi emang udah ya lama-lama kan kita akan menurunkan ego. Benar. Dan tidak dipungkiri emang yang lagi apa jenenge? Lagi disukai atau ya memang sekarang lagi dangdut. Iya, dangdut sih. Aku dulu lihat Mas Cahyo sini tuh acara apa ya itu? Ami World. Oh. Ya kan main kan? Pas itu baru-barunya Bujuk Galak apa ya? Iya. Iya toh? Ami World. Aku nih kan iya ini koncoku kayak tau. Kita Magiri ya. Iya, dibaca sama siapa itu? Perempuan kok. Oh, Saskia Gotik. Oh iya. Wah, aku sing biasane bayangke, maksudnya dalam artian bayangke sih. Ayo bayang apa? Ayo. Bayang mung iso bayangke lho. Bayangke sing ora tanda kutip lho, maksudnya sing wah kabeh nyanyi-nyapi. Oh, artis gitu. Nyanyi-nyapi. Oh. Seger. Kopinya seger kopinya. Iya. Tapi waktu di itu rasanya gimana tuh? Wah, ini cerita awal mula masuk TV dulu. Yeah. Nah, kebetulan aku ikut label itu bisa membawa aku ke TV nasional. Memang cita-citaku di SMP dulu itu kan sering nggak berangkat sekolah. Kebetulan kan sekolahanku yang tidak negeri dan maksudnya peraturannya masih lah, gumbolos sih kepenak. Sekolah celai gitu. Itu sering nggak berangkat gara-gara nonton acara pagi-pagi. Oh iya. Ini inbox dan sebagainya ya. Cita-citaku kan wah aku pengen iso ning kene karo kanca bandku lah tak ben iso ning kene. Lah alhamdulillah itu 10 tahun kemudian itu aku bisa di panggung itu dengan berdosa itu. Terus kan ya pertama kali masuk TV, terus bareng artis-artis di satu hotel sama artis-artis. Di hotel itu kan ada beberapa artis makan di situ kan. Iya. Makan di bawah itu, aku sama Lewung itu di kamar berdua. Nggak sarapan, lapar, Iya. Terus Lewung, wah piye wong iki ngelih iki, oh ngelih ra ono pangan ngene. Terus si Lewung kan
Lah kan yang ngisor kan do mangan artis-artis. Terus aku mikir suwe kae, lho bukannya dhewe nek kene diundang artis. Akhirnya medun aku. Ayo medun madang. Lah mun kene diundang kok dadi artis kok kono kae. Lah mungkin belum sadar ya, mungkin Iya. wah aku bingung mau giri, Iya. tekan kene cenanangan tekan Iya. kene. Itu sih terus pengalaman sing pertama kali masuk TV. Apa dia? Apa wah saya lah iki sapa? Terus ada gaya gue. Ini gaya nyiksa awake dhewe. Ketika di acara sama apa diduetin sama Saskia juga yo rada ra percaya wah tenan ra iki. Padahal nang omah mengidolakan ya. Iya. Sempat mengidolakan terus sekarang bisa duet. Duet ya featuring sama beliau. Yo. Ini pian. Wah, aku nek lah kalau aku featuring sama siapa ya? Wah, gila kok. Oh, nah itu kan pelajaran juga dan itu saya lihat dulu tuh banyak di TV loh. Hampir setiap hari itu kelihatan di inbox itu kita mantap lagi jarang. Ya itu alhamdulillahnya dari satu lagu itu bisa membawa ke TV gitu. Tapi ini dulu sebelum awal bikin dosa itu kan tadi bilang cuma berdua kemana-mana. Itu pasti begitu terkenal, begitu naik itu masih banyak itu kayak konsolku kayak kan banyak. Oh ya, termasuk tonggo. Pokoknya tonggoku loh kayak ngono Pak gitu. Pastian yo. Dulunya aku emang berawal dari orang susah, toh. Bapak ibu juga tunggal oke, anak oke. Ya, tahu saya. Aku nek ra ibaratnya nek ra aku golek dhewe ya ibaratnya ya wis kerja ya kan kuli bangunan dulu sama lewong. Oh iya, Pak. Kuli bangunan bertahun-tahun ya dulu. Pernah, Pak? Lulus SMA itu langsung kuli bangunan. Wah, baru tahu saya. Iya. Lulus SMA itu langsung kuli bangunan dikarenakan ijazahku masih ditahan. Rongson cukup. Itu sama lewong kuli bangunan itu. Bagaimana caranya ambil ijazah itu? Cari uang maksudnya gitu. Iya. Ketika masih di toko kita pun belum bisa keambil. Kayak gua sampai sekarang gitu. Oh, enggak. Aku sempat mikirnya sih, maksudnya ijazahku ditahan, wis nang sekolah nang kuli bangunan iso luwih mending nang toko wis rada resik karo. Dadi ket dia nyomong rolewong, kerja nang kuli bangunan rolewong, nang toko kita pun rolewong. Lah dilelekan yo aku wis nglumpukke setengah lah. Iki tak nunjuk ijazahku, aku mesti isin lah. Wis tahun-tahunan apa meneh aku saiki wis dikenal wong mosok ora iso njupuk ijazah. Dan alhamdulillahnya itu dari sekolah itu datang intinya aku dipanggil, kowe goleki gurumu. Tak kira nek ditagih ngono lho, aku sing setengah rong duwe iki. Ternyata itu ada program dari pemerintah dikeke gratis. Oh iya. Bertahun-tahun aku lagi iso buka buku buku ijazah dan buku kenangan kayak rapot kayak bertahun-tahun dan di situ tertulis. Yen kan zaman semono ada profil ya. Nama panggilan. Terus pesan terus cita-cita. Di situ aku menuliskan menjadi musisi yang sukses. Di situ aku baru baca ini. Aku biar cita-citane iki. Dan gitu. Sekarang ya alhamdulillah. Oh iya. Oke sih itu. Aku malah, itu jadi lagu Cakarjo itu berarti. Ya, karena kan Cakarjo itu berawal dari aku sama Lewong kan kerja terus, tidak punya waktu buat pasangan kita itu. Dan aku nganggepnya Lewong wah dhewe ming cah kerja ya wong piye ya. Ya nggak ada ya kudune sama maklumi ya. Jadilah aku cah kerja itu dan dibikin universal iso tinggo para pekerja di luar sana juga. Ya. Kalau sama mereka sama Mas Andeo sama Mas Leo tuh saya tahunya itu udah 2000 dulu. Dari kecilnya mereka tahu saya teman mainnya di sini. Saya tahu. Aku sedugal ya. Ya apapun itu yang dijalani dan akhirnya menjadi berkah kita alhamdulillah misalnya gitu. Ya, alhamdulillah. Dan saya cuma bisa support dan terima kasih banyak untuk waktunya, untuk untuk udah benar-benar meluangkan saya tuh karena saya tahu beliau jadwalnya padat dan bisanya cuma hari ini ya maksudnya
Ya kebetulan Kebetulan hari ini di Mas. jalan-jalan. Sesuk ya seloding. Pengen apa pengennya saiki. Ya, paling saya terima kasih untuk waktunya dan sebagainya, untuk teman-teman yang sudah support dan apa ya, untuk teman-teman Imogiri jangan lupa jangan lupa kita bersyukur untuk apapun yang kita jalani, dan yang jelas itu positif lah, positif, Ya, yang jelas positif, yang jelas jangan sampai merugikan orang lain. Menurut saya, meskipun saya dulu pernah merugikan orang lain, menurut saya enggak, ya kita ambil hikmahnya apapun itu. Dan untuk teman-teman yang baru merintis, apapun itu karyanya, misal besok naik, jagalah itu kalian. Benar. Dan aku juga terima kasih banyak Mas Negro udah mengajak buat sharing-sharing, ngobrol, gayeng buat diundang di Kalau nggak aib. wih, salah satunya di Euphoria Imogiri. Iya, di Imogiri. Pokoknya sukses terus buat channel YouTube-nya, semoga semakin berkembang dan menginspirasi teman-teman yang dan juga bisa menjadi wadah juga. Amin Mas. Ya buat wadah kita semua sih menurut saya. Ya. Apapun itu ngobrol apa boleh, ngobrol masalah keluarga ya boleh. Raisin apa? Sing kokan utang yo kesini, datang sini. Dibayar dhewe. Ya ora bisa. Saya pemet. Tak sambati yo. Ya udah, terima kasih. Selamat malam untuk teman-teman. Makasih Mas Andios. Sami-sami. Ya, makasih Mas Jan. Oke.